Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pobida Hernanda, NIM 19 2300065. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai asuransi dan diversifikasi asuransi dari materi kelompok 12. Langsung saja, yang pertama pengertian asuransi. Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan atau transfer risiko dari satu pihak ke pihak lain. Dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Pengertian asuransi yang lain adalah merupakan suatu pelimpahan risiko dari pihak pertama ke pihak lain. Tidak semua risiko dapat diasuransikan. Risiko yang dapat diasuransikan adalah: yang pertama, risiko yang dapat diukur dengan uang; kedua, risiko homogen; ketiga, risiko murni; keempat, risiko partikular; dan kelima, risiko yang terjadi secara tiba-tiba atau asidental, bukan karena direncanakan. Dalam asuransi, ada 6 macam prinsip dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama, insurable interest; yang kedua, utmost good faith; yang ketiga, proximate cost; yang keempat, indemnity; yang kelima, subrogation; dan yang keenam, contribution. Berikut beberapa contoh perbedaan asuransi dan aktivitas lainnya. Yang pertama, perbedaan asuransi dan tabungan, perbedaan asuransi dengan perjudian, perbedaan asuransi dengan spekulasi, perbedaan asuransi dan anuitas, perbedaan asuransi dan bonding. Berikut adalah manfaat yang didapat dari mendaftar asuransi yang akan didapatkan secara umum atau keseluruhan. Yang pertama, memberikan ketenangan; yang kedua, sebagai investasi dan tabungan; yang ketiga, membantu meminimalkan kerugian; dan yang keempat, membantu mengatur keuangan. Selanjutnya, beberapa manfaat asuransi berdasarkan jenisnya. Kemudian, setiap jenis asuransi juga memberikan proteksi khusus yang berbeda-beda sesuai fungsinya masing-masing. Beberapa jenis asuransi yang banyak digunakan di Indonesia antara lain asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi jaminan hari tua, asuransi pendidikan, asuransi properti, asuransi perjalanan, dan asuransi kendaraan bermotor. Keunggulan dan kelemahan dari asuransi yaitu: yang pertama, asuransi untuk tabungan esok hari. Membantu pengelolaan keuangan, bisa memindahkan risiko, dana hangus bila berhenti di tengah, dana premi masuk keuntungan perusahaan, lingkungan pengajuan klaim terbatas, dan tidak ada pengawasan Dewan Syariah. Selanjutnya, mengenai diversifikasi. Diversifikasi merupakan sebuah strategi investasi dengan menempatkan dana atau aset dalam berbagai instrumen investasi dengan tingkat risiko dan ekspektasi return yang berbeda. Strategi ini bisa disebut juga dengan alokasi aset. Prinsip dasar diversifikasi adalah portofolio investasi didiversifikasi dalam 2 tingkat, yakni antara berbagai kategori aset dan dalam setiap kategori aset. Jadi, selain alokasi aset ke dalam saham, obligasi, deposito, reksadana, dan kategori aset lainnya, investor juga perlu untuk menyebarkan investasinya pada berbagai instrumen dalam setiap kategori aset tersebut. Selanjutnya, pengertian reasuransi. Apabila dilihat dari perkembangan bahasa, kata reasuransi berasal dari bahasa Belanda reassurantie. Reasuransi dapat dikatakan sebagai asuransi yang diasuransikan kembali atau mengasuransikan kembali suatu asuransi yang telah diterima. Unsur-unsur penting yang terdapat dalam pengertian asuransi: yang pertama, perjanjian; yang kedua, pihak-pihak dalam perjanjian; yang ketiga, premi; yang keempat, penggantian; dan yang kelima, kewajiban asuradur untuk membayar klaim kepada pihak yang bertanggung jawab. Prinsip-prinsip reasuransi: yang pertama, prinsip iktikat baik; yang kedua, prinsip indemnitas; yang ketiga, prinsip kepentingan berasuransi; yang keempat, prinsip subrogasi; yang kelima, prinsip kontribusi; dan yang keenam, prinsip senasib sepenanggungan. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.